Jadi selamat sore, assalamualaikum semuanya. Terima kasih kepada peserta skripsi ya pada tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan jadwal yang sudah ditentukan waktu dan mulainya. Pada hari ini saya sebagai salah satu penguji atas nama Zainal Arifin, yaitu dosen tetap di STIMIK Adiguna. Sebagai penguji, saya lakukan inisiatif ini untuk mempermudah proses ujian pada tanggal 31, di mana ujian pra ini saya mempersiapkan untuk ketika ujian nanti kalian tidak mengulang lagi dan langsung menjelaskan kebutuhan daripada uji persiapan pada hari Senin mendatang. Baik, saya atas nama Zainal Arifin memulai pembukaan ini. Sebelum saya mulai nanti 10 menit peserta yang nanti saya akan trial atau uji aplikasi yang telah dibuat atau diteliti. Baik, di hari ini untuk pertama kalinya kita menggunakan ujian atau uji online menggunakan teknologi ELSA yang diselenggarakan oleh SPADA Indonesia. SPADA Indonesia berdedikasi juga dengan organisasi Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer Indonesia atau Aptikom Indonesia dengan penyelenggaraan MOOC ya. Jadi kita menggunakan online course yaitu Learning Management System berbasis Moodle, di mana salah satu perguruan tinggi di LLDikti 16 yaitu STIMIK Adiguna yang ada di Sulteng telah secara resmi menggunakan ELSA sebagai media pembelajaran online yang sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sore hari ini Sabtu pada tanggal 28 bulan Agustus 2021 jam 16.00 hari ini saya akan secara resmi meluncing dan membuka ujian online berbasis LMS SPADA Indonesia yang diberi nama oleh elsa.stimik adiguna ACID. Saya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang langsung bisa menggunakan sistem ini, tidak terlalu ribet, dan mudah-mudahan jaringan tetap terjaga dan listrik tidak mati ya. Mudah-mudahan kita dalam proses kelancaran semua. Baik, sebelum kita mulai, tujuan daripada uji perangkat lunak yang saya lakukan biasanya adalah trial atau pengujian sebelum melakukan skripsi, dan ini juga dilakukan secara resmi oleh penguji saya sendiri ya sebagai penguji untuk mempermudah proses ujian skripsi pada tanggal 31. Kemudian yang kedua, dalam proses di era pandemik ini saya salah satu dosen juga yang masih dalam posisi pemulihan setelah isoman. Jadi saya menggunakan teknologi ini untuk memudahkan teman-teman peserta untuk melakukan ujian. Baik, sebelum saya mulai saya akan memperkenalkan diri dulu para peserta ya, sebelum nanti saya bagi session untuk 10 menit untuk diuji perangkat lunak. Saya mulai dari Husnul Mania ya, skripsi TI 2021. Silahkan dibawakan apa yang disampaikan, nggak usah pakai slide ya. Jadi pertama itu adalah judul, latar belakang yang mengangkat judul itu, kemudian rumusan masalahnya apa. Silahkan dijelaskan secara singkat saja. Perkenalkan, nama saya Husnul Mania. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan seminar skripsi dengan judul Sistem Informasi Perdagangan Arah menggunakan notifikasi WhatsApp pada PMI Sulawesi. PMI, di sini saya akan jelaskan dulu. PMI itu adalah sebuah organisasi nasional yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, yang dimana biasa dikenal dengan bandara yang bertanggung jawab atas ketersediaan negara untuk transportasi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan. Nah, pada PMI sendiri telah memiliki jumlah pendonor tetap yang cukup banyak,
Akan tetapi belum adanya sistem notifikasi yang mampu mengirimkan jadwal pendonoran tetap kepada para pendonor kapan jadwal pendonoran mereka, karena tidak sedikit pendonor tetap yang ke PMI untuk melakukan pendonoran darah, tetapi sistem di PMI tidak memperbolehkan untuk melakukan pendonoran karena belum cukup 60 hari atau 2 bulan. Baik. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, masalah yang dihadapi yaitu apakah pengetahuan prokes menggunakan WhatsApp ini dapat lebih efisien begitu. Ya. Berarti core-nya adalah Anda membuat notifikasi atau reminder kepada peserta-peserta pendonor itu untuk mengingatkan waktu kapan dia mendonor lagi sebelum 2 bulan itu. Baik. Oke, tujuannya sangat baik. Mudah-mudahan nanti uji aplikasi skripsinya berjalan dengan lancar. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk siap-siap sebentar 10 menit. Kemudian kita ke berikut, yaitu ke saudara Irsad Alfat ya. Atfal ya. Iya, Pak. Oke. Baik, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membawakan skripsi saya yang judulnya Sistem Informasi Geografis Pemetaan Titik Rawan Kecelakaan dan Kriminalitas di Wilayah Kota Palu berbasis website di Polresta Palu. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena yang pertama, karena semakin bertambahnya jumlah penduduk, terutama di Kota Palu yang merupakan kota-kota besar, maka angka-angka kecelakaan semakin meningkat. Oke. Dan ketika saya melakukan penelitian pada Polantas dan Polresta Palu pada bidang Laka Lantas dan Satreskrim Polres Palu, penginputan data yang ada untuk pemberian informasi kepada masyarakat hanya berupa dari aplikasi Microsoft Excel, sehingga jika dilihat lebih baik menggunakan sarana yang lebih mendukung seperti website yang akan saya buat ini. Dan dalam pembuatan website ini saya juga menggunakan sistem informasi geografis sehingga dapat memuat peta. Sehingga dari rumusan masalah di atas saya mengambil kesimpulan apakah aplikasi ini dapat berguna dengan baik untuk instansi terkait dalam penginputan data serta penyaluran data kepada masyarakat. Terima kasih. Baik, bagus sekali ya. Jadi tujuannya adalah membangun sebuah sistem informasi berbasis geografi informasi sistem untuk lebih tepat dan lebih cepat mengetahui daerah-daerah rawan untuk melakukan evaluasi terhadap pihak-pihak terkait, seperti kepolisian, entah itu membangun CCTV atau memperbanyak lampu dan lain sebagainya, itu jadi evaluasi. Itu sangat baik. Itu sangat baik. Oke, saya nanti berharap di 10 menit setelah ini saudara bisa lebih mempresentasikan hasil skripsi ya, langsung live program. Saya nanti akan uji di situ. Mudah-mudahan lancar dan sangat baik sekali. Ya, Pak. Baik, ke berikut yaitu ke saudari Nurul Aprilia Banser dari program studi TI. Silahkan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, judul yang saya itu sasaran kinerja pegawai berbasis website pada kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai. Pada BKPSDM di Kabupaten Banggai masih menggunakan Microsoft Excel dalam penginputan nilai SKP. Sehingga di mana masih terdapat beberapa kesalahan dalam penginputan nilai tersebut. Mereka masih salah dalam penggunaan dalam penggunaan perhitungan nilai SKP, sehingga memakan jangka waktu yang sangat lama. Makanya dari itu saya mengangkat aplikasi ini agar bisa membantu dalam penginputan nilai SKP yang berada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
dalam aplikasi saya juga ini bisa dapat membantu dalam perhitungan nilai SKP mereka. Misalnya mereka menginput nilai pegawai, bisa dalam aplikasi saya itu bisa menentukan apakah mereka bisa naik pangkat atau tidak. Baik. Baik Pak, sekian Sangat yang saya terima. menarik. Oke, dari Nurul tadi saya nangkap beberapa paparan yang Anda sampaikan, dan ini satu masukan yang mungkin nanti di skripsi pada tanggal 31 lebih diperbaiki lagi bahasanya ya. Jadi nanti sudah terlanjur kecetak ya, tidak masalah. Tapi nanti disampaikan karena sistem yang menggunakan Excel itu artinya saudara melakukan perbaikan metode, dan untuk memecahkan masalah itu saudari menggunakan pendekatan project solution, harusnya problem solving. Jadi penyelesaian masalah, bukan project solution bikin sistem selesai. Tidak. Tadi sudah disebutkan Anda akan mengukur, menilai kinerja berdasarkan nilai input, dan nanti akan dikeluarkan perhitungan sesuai dengan rumus yang sudah diterapkan di aplikasi itu ya. Seperti itu. Nah, jadi itu yang jadi masalah utama adalah kinerja pegawai yang saat itu di BKPSDMD pada daerah itu tidak terlalu melakukan penekanan terhadap kedisiplinan, indisipliner, kemudian progres dan progres lain terhadap penelitian. Bukan penelitian, maksudnya pengarsipan, surat, arsip, laporan itu tidak ketat, sehingga dengan adanya SAKIP atau SKP itu menjadi evaluasi tersendiri atau solusi, dan itulah tujuan Anda membuat ini. Saya sangat bangga sebagai analis ya, saya juga bisa beranalis untuk melakukan hal-hal seperti itu. Baik, nanti kita akan bahas lagi di menit 10. Saya break dulu ya, saya kasih waktu 5 menit, silahkan apa yang saya sampaikan masing-masing tadi nanti ditangkap. Jadi utamanya saya harus menerangkan dan harus membawa beberapa pengantar dulu dan lain sebagainya. Jangan tegang ya, santai saja, karena ini adalah uji teknologi Anda yang sudah dikembangkan. Baik, saya break dulu 5 menit, jangan dimatikan, silahkan dibaca, nanti kita live ya. Saya tetap live, saya tidak matikan, cuma mute saja. Silahkan dibaca-baca dulu, saya kasih waktu 5 menit. Kalau sudah selesai mau cepat, siapa yang duluan langsung 10 menit kita mulai. Siapa yang sudah siap? Oke, terima kasih ya. Minimal 1-3 menit lah. Atau Irsyad sudah siap ya? Irsyad, tanya ya. Oke, kita kasih waktu lah biar adil, 1-3 menit aja ya. Oke, jadi core-nya itu adalah pertama latar belakang dengan batas rumusan masalah harus sama. Rumusan masalah sama latar belakang harus sama bunyinya. Contoh tadi si Nurul ya, di latar belakang dia menyebutkan Excel terlalu lama sistemnya. Di rumusan masalah dia menuliskan bahwa dia menyelesaikan sistem kinerja itu dengan baik dengan melakukan perhitungan setelah menginput. Tidak ada lagi Excel. Itu kan lucu ya. Jadi nanti bahasanya deskripsi diubah menggunakan Excel dan sistem kerjanya masih konvensional, sehingga proses perhitungan, proses analisa dan evaluasi kinerja pegawai tidak optimal. Dengan adanya itu saya membangun sistem untuk memudahkan optimalisasi sistem perhitungan dan kinerja menggunakan sistem yang saya bangun. Paham ya? Oke. Paham ya? Ya. Oke, saya kasih waktu 1-3 menit. Nanti silakan di WA atau di itu. Saya tinggalkan dulu, saya di sebelah, di komputer sebelah ya. Silakan. Terima kasih, siap-siap untuk 10 menit per orang.